Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Libel Podcast yang disiarkan langsung dari SMA Negeri 15 Bandung. Kali ini kita menghadirkan dua siswa dan satu siswi dan satu siswa yang insya Allah ini termasuk anak-anak yang berprestasi di bidang akademik. Dan kemarin ini Ripa Sri Hasanah itu sudah mengikuti OSN ya, di tingkat kota Bandung. Dan Ripa Sri Hasanah ini masuk ke 5 besar dan ini peringkat keempat ya di tingkat kota Bandung. Kemudian ini Haidar Abdul Patah, beliau masuk ke peringkat ketiga di kota Bandung. Dan bidangnya adalah matematika. Ya. Kemudian Ripa Sri Hasanah itu di bidang ekonomi. Tapi ini yang uniknya Anda itu jurusannya MIPA gitu. Nah, ini makanya jawaban kamu bisa menjawab kenapa kurikulum Merdeka itu meniadakan penjurusan. Jawabannya ini Ripa. Baik, saya mau tanya ke Ripa dulu nih. Ripa, Anda itu anak keberapa? Ketiga. Dari berapa saudara? 3 bersaudara. 3 bersaudara, berarti bungsu? Ya. Oh, jadi kakak-kakaknya udah lulus dong kuliah? Yang satu udah, yang satu masih kuliah. Masih kuliah, oke. Dan ini kakakmu ada juga yang dulu juara OSN? Belum. Belum ada. Dan ini kemarin waktu kamu mendaftar jadi untuk ikut lomba itu mendaftarkan diri atau memang didaftar dari guru-guru? Ditunjuk sama bapak guru. Oh, ditunjuk. Karena mungkin ngelihat prestasi kamu di bidang ekonomi berbeda dengan yang lain ya. Sekalipun jurusanmu adalah MIPA. Nah, kenapa kamu masuk MIPA kok sukanya ekonomi? Karena suka pelajaran di MIPA. Lebih suka matematika, IPA gitu daripada ekonomi. Tapi kamu ngambil juga ekonomi akhirnya. Ya. Kenapa? Suka juga kepada ekonomi. Dan itu di lintas minat ya. Di lintas minat. Nah, ini berapa lama kamu belajar? Kebiasaan belajarmu itu di mana tuh? Di sekolah selain di rumah, di mana lagi? Kalau di sekolah belajar biasa. Ya. Dari pagi sesuai dengan jam ya, pulang jam 3 ya, 3:30. Kalau di rumah jam berapa? Ada tambahan? Dari abis Isya biasanya sampai jam 9. Abis Isya itu sekitar jam setengah 8 sampai jam 9. Dan itu rutin tiap hari. Mempelajari berbagai macam mata pelajaran apa saja gitu ya. Ya. Oke, dan itu rutin tiap hari ya. Oke, kemudian ini Haidar ini masuk peringkat 3 di tingkat kabupaten atau kota. Ini gimana nih kalau Haidar cara belajarnya? Cara belajar aku ya Pak? Di rumah atau di sekolah, dan cara berlatih matematikanya bagaimana nih? Kalau cara berlatih matematika aku tuh agak normal sih. Kalau hari-hari biasa gini aku nggak terlalu belajar tentang olimpiade, lebih ke belajar sekolah aja biasa. Karena kan sekolah juga Senin sampai Jumat, walaupun sibuknya tuh Senin sampai Kamis ya, sampai sorenya. Jumatnya cuma sampai siang, itu masih bisa dipakai belajar. Tapi kalau udah mau masuk periode lomba, kisaran sebulan sampai 2 bulan sebelum lomba itu langsung pelatihan. Pelatihannya, misalkan pelatihannya masih di hari sekolah nih Pak. Jadinya pelatihannya tuh karena sekolah tuh sampai sore, yang gak sore itu kan Jumat, Sabtu, dan Minggu berarti. Free-nya di sana, aku belajar di weekend. Di weekend. Jadi untuk hari Jumat aku belajar setelah Jumatan. Berarti kisaran setengah 2, jam 1. Di rumah ya? Di rumah sampai jam berapa ya? 4 atau 3 ya. 3 atau 4. Terus kalau untuk Sabtu dan Minggunya aku belajar dari jam setengah 9 sampai jam 12. 9 pagi? Ya, setengah 9 pagi sampai jam 12 siang. Jadi lumayan ada yang padat ya, jam belajar yang padat untuk itu ya. Lumayan kalau untuk perlombaan persiapannya dicoba padetin benar-benar padat gitu.
Sebenarnya untuk matematika ini cukup berat untuk bagi aku sendiri, Pak. Jadi nggak bisa lama-lama banget untuk belajarnya. Iya. Jadi jam 9 sampai jam 12 itu tuh setelah itu langsung tidur siang, nggak kuat belajar lagi gitu. Iya, iya, iya. Dan ngomong-ngomong katanya Haidar itu belajar di rumah dibantu oleh kakak karena dulu kakak juga apa itu juara. Dulu kakak tuh ikutan juga OSN, sempat dapat medali juga di tingkat nasional. Ya, jadi untuk bantu-bantu pelajaran matematika ini bisa sih. Ada strategi, kemudian materi mana-mana gitu, ada pengalaman dari kakak ya. Ada. Kemudian ada les, dibantu les tak? Kalau kemarin biasanya sebelum perlombaan itu dibuka tempat pelatihan gitu, Pak. Ada pelatihan yang cukup terkenal, itu orang tua kenal sama yang ngadainnya, itu bisa ngebantu saya untuk belajar di sana. Oh, jadi ada tambahan juga di situ. Ada tambahan. Ya, jadi para pemirsa, suksesnya anak-anak itu mungkin saya perlu sampaikan di sini adalah bukan dari murni dukungan atau dari sekolah, tapi sekarang sudah mulai berubah paradigmanya bahwa sukses itu adalah dukungan dari tripusat pendidikan ya, dari sekolah, dukungan masyarakat, kemudian plus di dalamnya pemerintah mungkin, dan ada lagi satu yang lebih penting itu adalah keluarga. Seperti tadi Haidar, dia berhasil menjadi juara ketiga di tingkat kabupaten atau kota Bandung ini karena ada teman belajarnya di rumahnya, yaitu kakaknya itu ya. Kalau Anda di rumah belajar ditemani siapa, Ripa? Sendiri. Wah, ini sendiri. Kalau ada partnernya mungkin bisa ini lagi lebih hebat lagi ya. Tapi mungkin lebih banyak dengan siapa kalau Anda punya kendala dalam pembelajaran, ada yang ingin ditanyakan, ada yang tidak mengerti, lebih ke siapa Anda tempatnya untuk berdiskusi? Ke teman satu lomba juga gitu. Di luar kota ada. Oh, di mana tuh? Di mana? Atau kota mana? Bali dia. Oh, ada orang Bali ya? Sampai sekarang masih komunikasi juga? Masih. Dan sering chat, tukar-tukar itu ya, informasi. Nah, kemarin hasil tes bagaimana prediksinya tuh? Prediksi gimana maksudnya? Maksudnya, bisalah masuk ke tingkat nasional atau enggak gitu? Agak pesimis. Agak pesimis, karena hasil prediksi banyak soal yang tidak dikenal gitu. Iya. Oke, dan ini mungkin Anda kelas berapa sekarang ya? 11. Kelas 11. Tahun depan masih bisa ikut? Masih. Haidar? Udah kelas 12 terakhirnya. Udah the last ya. Oke. Anda mungkin PR buat tahun depan, nanti kita akan buatkan program intensif untuk pelatihannya ya, menghadirkan orang-orang yang bisa dihandalkan di bidang itu. Baik, selanjutnya nih, secara spiritual saya nanya ke Haidar. Kemarin sebelum lomba, persiapan apa sih yang Anda persiapkan selain dari latihan-latihan soal yang Anda lakukan? Selain latihan ya pertama mah doa. Doa ya. Doa setiap habis sholat ya selalu minta doa diperlancar pikirannya, perlancar pikirannya untuk bisa belajar maksimal. Terus kisaran 2 bulan sebelum lomba tuh saya juga pernah ketemu sama bapak ya. Itu kata bapak coba untuk 12 rakaat duha. Oke. Di sana aku nyoba beneran 12 rakaat duha di hari-hari biasa, kan di sekolah ada waktu buat duha juga. Iya. Aku nyoba terus duha 12 setiap harinya. Ya di sana lumayan jadi enteng lah. Oke, jadi Anda benar-benar nyoba ya. Dan Nyoba ini beneran. anggap saja eksperimen. Kalaupun gagal, tidak ada yang gagal di hadapan Allah, karena kita sudah mengerjakannya kan. Iya, Pak. Dan kata Allah, kalau kita sudah mengerjakan, itu pasti ada balasannya. Hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Kalau kita berbuat baik, balasannya pasti baik. Tapi kebaikan yang dibalas oleh Allah itu kan kita nggak tahu. Apakah kamu masuk nasional? Apakah kamu nanti lulus SNPTN langsung tanpa tes langsung dapat beasiswanya? Bisa saja begitu. Jadi kita targetnya harus diubah nanti. Kalau ini gagal, ubah targetnya. Kalau Ripa gimana persiapannya? Selain dari belajar, ada persiapan yang lain? Sama kayak Kak Haidar. Sholat duha 12 rakaat tiap hari gitu. Oke, begitu ya. Dan 5 waktu udah jelas full time ya. Full time. Dan orang tua juga doa sangat support dong. Support banget. Orang tua masih ada, ibu, Masih. ayah? Masih juga.
Alhamdulillah. Haidar, ibu ayah? Ada. Ayah ada? Ada juga. Bapak ibu sekalian, ini anak-anak yang hebat, bersyukur kepada Allah. Orang tua masih ada dua-duanya, dan ini anak-anak yang sudah membanggakan sekalipun sebelum lulus. Tapi bapak ibu sekalian, kita minta doa kepada bapak ibu, karena lisan ibu bapak lah yang akan menjadikan anak ini jadi siapa. Saya hanya gurunya, ya, hanya membimbing saja, dan saya akan membimbing mereka menjadi anak-anak yang berbakti kepada ibu bapaknya. Baik, cita-citamu, mimpi besarmu apa nak sekarang? Pingin lolos OSN. Lulus ASN sampai ke tingkat nasional. Ya, Oke, setelah itu kalau Anda lulus nanti ada cita-cita di depan apa? lulus SNM, terus masuk univ top 3 gitu. Oke, kemana tuh universitas yang kamu bidik? Pingin UI. UI, jurusan? Ekonomi? Ya, boleh. Oke, Atau keperawatan Unpad. keperawatan Unpad. Oke, baik. Sekarang mulai sekarang Anda berusaha secara lahir dan batinnya. Batinnya kerjakan terus. Anggap kita sedang bereksperimen, tapi teorinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita buktikan nanti ya. Haidar, cita-citamu apa nih? Sebentar lagi kan lulus. Cita-cita ya. Untuk kedepannya atau sekarang, Pak? Ya, untuk yang kamu hadapi sekarang setelah lulus, atau di hari ini juga ada. Kalau hari ini mah pengen ngelihat pengumuman aku masuk nasional sih. Amin. Amin. Kita doain semua Bapak Ibu sekalian ya. Nih Haidar dengan Ripa, kita doain yang terbaik. Tetapi kalaupun dia tidak berhasil, saya yakin dia tetap menjadi anak yang baik. Oke, lanjut. Kalau setelah lulus kamu kemana, jurusannya mana? Untuk setelah lulus, aku tuh pingin masuk ITB. Di ITB tuh pingin SBM, Pak, Business Manager. Karena cita-cita aku tuh pingin jadi seorang manajer yang bisa nge-manage tim gitu, Pak, di perusahaan. Oke. Jadi kamu ingin jadi entrepreneur ya? Kalau entrepreneur belum kepikiran mau bikin apanya, jadi pingin masuk ke suatu perusahaan gitu, Pak. Oke. Dan itu menjadi impianmu dan tentu bisa kita rintis dari sekarang ya. Baik, saya akan bertanya begini. Kemarin ada program yang kita sedang sosialisasikan terus ya kepada anak-anak, kepada orang tua. Pokoknya saya ngomong ya tentang program ini, yaitu kemarin kita sudah undang Pak Pierre Abdul Jamal. Anda mengikutinya? Pak Pierre Abdul Jamal tentang investasi saham. Nah, sejauh ini pengetahuanmu tentang saham yang di ekonomi itu apa sih sebetulnya? Di pengetahuan awalmu aja lah sebelum ada. Yang sekarang kamu miliki pengetahuan tentang saham gimana tuh? Saham pengertiannya. Ya, dari hatimu ini kira-kira dari sudut pandang positif negatifnya, dari definisinya, dari informasi yang kamu terima itu bagaimana saham tuh? Investasi. Oke. Kira-kira mahal atau murah? Ada yang murah, ada yang mahal. Nah, kira-kira seusia Anda mampu bisa atau memulainya atau tidak? Kalau udah legal bisa, Pak. Legal gimana maksudnya? Udah umurnya masa udah 17 ke Oh, atas. 17 ke atas, punya KTP ya. Ya. Oke. Haidar gimana? Kalau menurut aku ya saham tuh lebih ke jalur suatu investasi ke suatu perusahaan, Pak. Jadi kayak jika masyarakat ingin membantu suatu perusahaan bisa membeli saham perusahaan tersebut. Nah, untuk kalau dilihat dari sisi lain itu tuh seperti menandakan harga suatu perusahaan sih, Pak. Betul. Bagi aku itu aja. Nah, sekarang menurut Anda tahu enggak bahwa saham itu sekarang bisa dibeli melalui gadget seperti ini? Pernah dengar sih, Pak. Sering kelihatan di media sosial, terus kadang juga dapat informasi dari kemarin ada tentang saham juga. Oke, sejauh ini informasi tentang saham ke pikiran Anda, prosentasenya ya, positif atau negatif? Yang lebih banyaknya, prosentasenya positifnya atau negatifnya ke kepala Anda? Sekarang, saat ini, Anda pikirkan. Positifnya. Positif. Haidar? Kalau dari aku tergantung sih, Pak.
Maksudnya dari pikiran kita mau buat apa kita main saham gitu. Oke. Jika emang untuk investasi bisa jadi positif, tapi jika mau memonopoli sesuatu bisa jadi negatif juga. Oke. Nah, oke, berarti Anda membuat sudut pandang dari berbagai ya. Tapi Anda mengatakan positif. Berapa persen Anda mau action memulainya? Karena di Amerika itu usia 11 tahun sudah mulai invest. Pengalaman dari investor saham terbesar di dunia itu, dia memulainya dari usia 11 tahun. Nah, kira-kira bagaimana dengan Anda nih? Haidar. Cukup sulit sih Pak untuk melihat aku bakal mulai dari mana dan kapan mulainya. Karena ini kan saham ya, artinya saham itu kita berinvestasi kepada sesuatu. Artinya juga kita nggak bisa mengatakan bahwa investasi ini akan menjadi tunjangan nomor satu kita ke masa depan. Karena ya nggak terlalu pasti juga kan tentang investasi ini. Jadi aku tuh pingin aku udah punya pendapatan yang tetap, misalkan kayak mungkin bakal aku untuk sekolah segini aku sisihin sebagian, atau mungkin nanti udah kerja gaji aku sisihin sebagian untuk investasi. Jadi ya mungkin secepatnya bakal. Oke. Ripma. Kurang lebih sama. Pertama-tama punya penghasilan tetap dulu, baru mulai investasi. Mulai investasi. Iya. Oke. Menurut Anda investasi itu bisa menjamin masa depanmu atau tidak di saham itu? Menurut pengetahuanmu, kalau kamu investasi di saham itu bisa jadi alternatif menjamin masa depanmu atau tidak? Menurut Anda, pengetahuan Anda? Nggak semuanya bisa kita percayain atau kita kita tentukan dari sana begitu ya, ya. tentuin dari sana, soalnya kan Keberhasilan itu bisa keberhasilannya kan berbagai multi faktor. Oke. Tapi kemungkinan berhasil ada dari saham. ada. Oke. Tapi kegagalannya juga kan pasti ada juga. Oke, kegagalan pasti ada, kesuksesan pasti ada, dan itu mah pasti semua terjadi dalam semua bidang kan. Oke, Haidar. Kalau dari aku ya, ini kan investasi ya Pak. Dari investasinya tuh maksudnya kalau dari pikiran kita artinya kita bakal menyisihkan uang kita, jadi nggak akan semuanya uang kita dijadikan investasi ya. Iya. Dengan kata lain ini tuh seperti tabungan. Kayak tabungan untuk nanti kayak kita menabung uang, tetapi dari investasi ini kan namanya tabungan, kita nggak mengharapkan tiba-tiba kalau tabungan sewaktu-waktu itu bakal hilang, kan kita nggak apa-apa dong, karena kan itu tabungan cuman sisihan dari sebelum-sebelumnya aja gitu. Tapi kalau misalkan tiba-tiba tabungan ini bisa membantu kita menjadi mendapatkan alternatif baru, ya itu alhamdulillah malah Pak. Jadi ya bisa sih Pak kalau menurut saya. Baik. Ini bagaimana menurut pendapatmu? Karena Amerika itu menurut informasi yang Bapak terima dari teman-teman yang bergerak pemerhati di saham juga, ada informasi terbaru nih kemarin, baru dengar. Jumlah penduduk dari populasi jumlah penduduk di Amerika itu konon katanya 70% masyarakatnya investasi. Singapura juga dari populasi jumlah penduduk konon katanya 30% penduduknya investasi. Dan kita juga melihat Amerika leading di bidang ekonomi ya. Singapura juga leading di bidang ekonomi. Indonesia, Anda tahu nggak berapa persen dari populasi penduduk Indonesia yang investasi di saham? Kemarin tuh baca 0,001 ya Pak. 0,001%. 1%. 1%. Nah sekarang bandingin ekonomi kita dengan Singapura dengan Amerika. Berbeda sih. Ya, apakah menurut Anda ada korelasi enggak antara investasi yang banyak, masyarakat yang banyak investasi dengan kekuatan ekonomi negara? Kalau begitu, kalau kita lihat kita perbandingan itu. Ada Pak. Kalau menurut pikiran aku sendiri ya, dari yang aku baca-baca sama yang aku dikasih tahu sama orang tua juga, tentang ini tuh Amerika berkembang dikarenakan banyaknya perusahaan-perusahaan entrepreneur dari orang-orangnya, masyarakat-masyarakatnya
dan itu didukung juga oleh masyarakat yang lain gitu. Salah satunya dengan investasi ini. Jadi dengan investasi kita tuh bisa mendukung perusahaan-perusahaan untuk lebih berkembang lagi, Pak. Oke. Rifa, ada korelasi enggak? Ada tentunya, Pak. Oh, jadi kesimpulannya kalau kita mau menjadi bangsa besar, salah satunya bagaimana nih? Kaitannya dengan saham, pasar saham. Berinvestasi. Berarti populasi kita ya harus ditingkatkan ya. Jangan sampai 0,0 dong. Jemaah aja 270 juta ini, minimal kita harus punya 30% dari populasi. Itulah bincang-bincang kita hari ini. Silahkan Anda pikirkan, karena ketika kita investasi, sesungguhnya kita bukan berbicara tentang pribadi kita. Tapi ketika kita berinvestasi, sesungguhnya kita sedang berbicara bangsa ini. Yang kita sudah 77 tahun merdeka, sudah saatnya kita bangkit dari satu sudut pandang, yaitu ekonomi. Salah satunya adalah merubah mindset yang kita hanya selalu kredit, motor kredit, mobil kredit, rumah kredit, ya kan? Mau sekolah kredit, berubahlah sekarang mindsetnya dari sekarang, dari Anda, dari sejak anak-anak sekolah, mindsetnya berubah menjadi investatif. Dan Anda sudah berpenghasilan menurut saya. Apa? Selama Anda sekolah, Anda masih dikasih uang jajan pasti. Ya. Nah, kalau Anda pandai memanage uang Anda, saya yakin Anda bisa menyisihkan dan bisa memulai investasi dari sekarang. Oke, clear kan? Clear. Dan dengan gadget ini semuanya sudah dibikin mudah. Tadi saya bilang, kalau zaman batu, orang cari duit, cari makan pakai batu. Kalau zaman besi, orang cari duit, cari makan pakai besi. Kalau sekarang zaman smartphone, kita harus bisa bagaimana mencari uang, bekerja menggunakan smartphone. Dan salah satunya investasi saham. Begitu anak-anak, terima kasih Haidar. Saya doakan semoga sukses. Semoga Anda cita-citanya tercapai semua. Amin. Menjadi anak-anak yang berbakti dan berguna bagi bangsa dan negara. Juga Ripa, Anda semoga sukses dan semoga menjadi juara. Kalaupun Anda tidak hari ini juara, tenang, masih ada tahun depan. Kalau Haidar, mudah-mudahan kamu juara. Kalaupun tidak tahun ini, mudah-mudahan sasaran masuk perguruan tinggimu di ITB bisa tercapai. Amin. Demikian para pemirsa, podcast hari ini menghadirkan dua anak-anak yang cerdas dan hebat-hebat dari SMA Negeri 15 Kota Bandung. Nantikan podcast berikutnya, saya akan menghadirkan anak-anak berikutnya yang punya talenta dari berbagai macam kecerdasan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ya, Pak. Ripa, Terima kasih, Pak. Haidar, sukses ya.